Assalamualaikum solih-solihkah kelas 6. Sehat semuanya nggih? Alhamdulillah. Hari ini kita belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1. Pembelajaran 1. Teks laporan hasil pengamatan adalah teks yang berisi informasi pengamatan yang sudah dilakukan. Misalnya, pengamatan tentang perkembangan hewan, tumbuhan, atau keadaan di lingkungan sekitar. Teks laporan hasil pengamatan berisi informasi umum, kumpulan kata-kata, dan kesimpulan. Dalam teks laporan hasil pengamatan terdapat ide pokok. Ide pokok adalah gagasan utama atau masalah pokok yang dibahas dalam suatu paragraf. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ini bagan prosesnya, diawali oleh peristiwa penyerbukan atau jatuhnya serbuk sari pada kepala putik, kemudian terjadilah pembuahan yang menghasilkan zigot. Zigot tumbuh menjadi embrio di dalam biji. Biji berada di dalam buah, dan biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan baru akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Macam-macam penyerbukan. Yang pertama, penyerbukan sendiri, jatuhnya serbuk sari pada kepala putik pada bunga yang sama. Penyerbukan tetangga, jatuhnya serbuk sari pada kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan. Penyerbukan silang, jatuhnya serbuk sari pada kepala putik pada bunga lain yang sejenis tapi beda tumbuhan. Penyerbukan bastar, jatuhnya serbuk sari pada kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda jenis. Bagian-bagian bunga antara lain ada tangkai bunga, dasar bunga, bakal biji, kelopak, tangkai putik, kepala putik, benang sari, kepala sari, dan mahkota bunga. Pembelajaran 2. Penerapan sila pertama dan kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa memiliki makna bahwa bangsa Indonesia bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Contohnya, menjaga kerukunan antar pemeluk agama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki makna pengakuan terhadap persamaan derajat antar sesama manusia. Contohnya, membantu teman yang terkena musibah. Mengenal karya seni patung. Patung adalah karya seni 3 dimensi. Beberapa fungsi patung. Yang pertama, patung religi sebagai sarana untuk beribadah, patung monumen untuk mengenang jasa pahlawan, patung arsitektur sebagai pelengkap konstruksi bangunan, patung dekorasi sebagai penghias bangunan, dan patung seni hanya dinikmati keindahan bentuknya. Pembelajaran 3. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Tujuannya untuk menghasilkan tumbuhan baru. Perkembangbiakan vegetatif ada 2. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif alami, seperti tunas, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, geragi, akar tinggal, dan spora. Perkembangbiakan vegetatif buatan ada cangkok, stek batang, stek daun, merunduk, tempel atau okulasi. Pembelajaran 4. Selain ide pokok, dalam teks laporan juga